kaitannya corona dengan perang dunia ketiga ini seperti media apa, Prof? propaganda yang bilang kalau corona ini tuh katanya senjata biologis buatannya Amerika Serikat buat nyerang Cina, Prof. Tanggapan Prof sendiri seperti apa itu, Prof? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kapan kalian nonton videonya. Rekan-rekan manusia di seluruh alam semesta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada. Jadi hari ini kita bakal nunggu sosok spesial yang bakal datang ke sini. Dia bakal datang ke sini dengan penuh informasi yang pastinya mengedukasi. Siapa orangnya kita tunggu aja. Kita tunggu sama-sama. Excuse me, Prof. Man dulu, Prof. What's your name? Oh, do you speak English? No, bahasa Indonesia? Oh, bahasa. Iya. Boleh tahu Prof namanya siapa, Prof? Oh, Prof. Oh, ya Prof. Dengan Pak Prof. Dokter ya, Prof ya. Dokter itu pakai bawa stetoskop berarti dokter. Jadi begini Pak Prof, saya Mas Riki Arpiantara ini mau mewakili masyarakat di Indonesia, Prof. Mau tanya-tanya soal corona karena hari ini kan isu lagi besar nih Prof, corona ini, Prof. Saya mau tahu tanggapan dari Pak Prof ini, corona seperti apa Pak Prof? Seperti itu. Di sini tadi Pak Prof bilang corona itu ternyata cuma nama virusnya. COVID-19, coronavirus disease 19 atau COVID-19 itu baru nama resmi dari penyakitnya. Ini nama resmi yang dikeluarkan oleh WHO 31 Desember 2019. COVID-19 karena diidentifikasinya penyakit ini di tahun 2019. Semisal dulu penyakit yang ditemukannya tahun 1997, mungkin namanya jadi COVID-97. Atau semisal seandainya penyakit ini dulu ditemukannya di tahun 1988, ini penyakit bisa jadi anti teroris. Karena COVID-88, temennya Densus 88. Iya, ini selanjutnya Pak Prof. Saya mau tanya Pak Prof. Ini kira-kira Pak Prof, ada kaitannya nggak? Kaitannya corona dengan perang dunia ketiga ini seperti apa Pak Prof? Apa? Oh, please repeat your tense, sir. Bisa diulangi kalimatnya? Oh, seperti itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gimana lagi abis itu, Prof? Waktu saya tanya persoalan hubungan corona dengan perang dunia ketiga ini, sebenarnya Pak Prof nggak mau jawab. Dia diam, nggak mau komentar. Dia bilang, mohon maaf Mas Riki, ini bukan bidang saya, katanya. Ini bukan bidang saya. Tapi kalau diperbolehkan untuk beropini, ya insya Allah saya bisa, katanya Pak Prof. Kemudian Pak Prof pun beropini, ini ada sambung-sambungannya, katanya masih nyambung nih perang dunia ketiga dengan virus corona ini. Karena dalam hukum sebab akibat, katanya Pak Prof, biasanya kejadian atau peristiwa besar yang terjadi hari ini adalah akibat yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sebelumnya. Karena sebelum isu besar corona ini muncul ke dunia, isu besar yang ada itu ya perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga itu kan ada isunya diberitakan berita internasional nationalterrorist.org itu di bulan Maret 2018 kalau tidak salah. Nah, corona ini baru ditemukan, diidentifikasi di 2019. Jadi lebih dulu perang dunia ketiga isunya. Makanya si perang dunia ketiga ini yang disuujoni, gitu ya. Dia yang difitnah, yang dituduh sebagai penyebab daripada corona. Kemudian kalau disangkut pautkan lagi dengan urutan perang dunia dari sekarang dunia 1, 2 dan 3 ini masih ada kemungkinan besarnya kayak nyambung di situ, karena perang dunia ke-1 dulu itu perang senjata fisik.
Itu perangnya masih pakai senapan-senapan yang warna coklat yang kalau zaman sekarang ini buat nembakin burung itu. Itu perang dunia ke-1. Perang fisik dengan senjata yang seadanya. Kemudian di perang dunia kedua itu mulai berkembang perang dengan senjata kimia. Nah, senjata kimia yang waktu itu digunakan rata-rata nuklir. Kemudian dengan berkembangnya zaman, nah ini diprediksi bahwa dengan berkembangnya zaman senjata di perang dunia ketiga itu bisa menggunakan senjata biologis. Nah, karena si corona ini kan merupakan virus, mikroorganisme, mikrobiologi, dia ini virus ini si corona ini yang disuujoni, yang dituduh sebagai senjata biologi yang dibuat untuk berperang di perang dunia ketiga. Gitu katanya Pak Prof. Ya gitu. Gitu doang. Ya gitu doang. Kalau corona ini tuh katanya senjata biologis buatannya Amerika Serikat buat nyerang Cina, Prof. Tanggapan Prof sendiri seperti apa itu, Prof? Bener nggak seperti itu tuh? Oh, seperti apa lagi, Prof? Oh ya, ini Prof. Ya, saya paham. Nah, di sini tuh sebenarnya Pak Prof sama nggak mau jawab juga karena bukan bidangnya katanya, tapi karena pertanyaannya itu nyambung sama pertanyaan sebelumnya, jadi mau nggak mau kan dia tetap harus jawab. Nah, dua negara besar yang tadi disebutkan, Amerika dan Cina, ini memang dua negara kuat yang diprediksi pasti ada dalam perang dunia ketiga. Karena kebetulannya juga dua negara ini memang negara yang sedang berkonflik dalam perang dagang ekonomi pasar global. Jadi memang negara yang sedang berkonflik. Nah, ini Pak Prof nggak tahu nih sebenarnya terkait corona ini. Sebenarnya corona ini dibuat sama Amerika atau sengaja buat nyerang Cina, atau ini Cina yang buat terus labnya bocor jadi kena batunya sendiri si Cina ini, atau kayak gimana itu Pak Prof? Pak Prof nggak tahu soal itu. Karena banyak teori konspirasinya. Ada yang bilang ini dari Amerika buat nyerang Cina, ada yang bilang ini Cina yang buat terus bocor laboratoriumnya. Ada juga yang bilang teori konspirasi yang lebih ekstrim gitu. Dibilang ini sengaja dipakai pemerintah Cina buat mengurangi jumlah populasi warga Cina. Karena ya kita tahu sendiri hari ini Cina itu kan jumlah penduduk terbanyak di dunia itu adalah Cina. Dan ada teori yang paling ekstrim yang bilang bahwa corona ini adalah bagian daripada konspirasi global per 100 tahun untuk mengurangi jumlah penduduk manusia yang ada di bumi. Kita tarik ke 400 tahun sebelum 2020 ya, berarti mulai dari 1720 ini ada penyakit yang namanya The Great Plague of Marseille 1720. Ini juga banyak penyakit yang banyak membunuh jutaan nyawa pada waktu itu. Kemudian 100 tahun berikutnya berarti 1820 itu juga ditemukan penyakit First Cholera Pandemic. First Cholera Pandemic di 1820 itu membunuh berapa juta nyawa gitu ya, sekitar 3, saya nggak kurang tahu lah, tapi kalau dicari di internet itu banyak informasinya. Itu juga pernah kayak gitu. Kemudian 1920-nya flu Spanyol, the Spanish flu, itu juga membunuh jutaan nyawa. Nah, setelah 1920 kan berarti 100 tahun berikutnya itu 2020. Nah, di 2020 ini si corona ini tadi, virus ini tadi, COVID-19 ini yang difitnah-fitnah sebagai penyakit konspirasi global yang memang diciptakan sengaja buat mengurangi jumlah populasi manusia yang ada di bumi. Nah, ini tadi yang saya dan Pak Prof tahu. Cuma Pak Prof minta nih supaya bukan cuma kita berdua aja yang tahu, tapi teman-teman semuanya juga tetap harus cari tahu kebenarannya seperti apa. Mau dari Google, dari manapun ya terserah lah, intinya dari mana cari tahu aja. Ini bukan buat, ini nggak bakal masuk soal ujian SMA, nggak bakal masuk soal tesnya mahasiswa juga nggak bakal masuk, nggak bakal ditanya waktu tes kerja juga. Tapi minimalnya bakal bermanfaat. Setidaknya nanti ketika virus ini di suatu saat sudah terbongkar siapa penciptanya, siapa yang nyebarin, minimalnya banget kita ini nggak kaget. Oh ya, kita pernah tahu nih sebelumnya itu teorinya seperti ini gitu loh. Gitu maksudnya Pak Prof tuh, gitu yang diminta Pak Prof. Terus gini Prof, ini selain itu juga ada beberapa media propaganda Prof yang bilang kalau corona ini wabah kutukan Prof, katanya wabah kutukan ini ajab dari Tuhan
buat masyarakat di Cina yang katanya nggak patuh sama Tuhan, Prof. Yang katanya dianggap serakah, dikasih makan enak-enak, ada ayam, disediain banyak sayuran, nasi, dia malah pilih makan kelelawar. Tanggapan Prof sendiri seperti apa terkait itu? Oh, jadi Prof, belum kelar Prof. Itu baru begitu ya Prof ya? Gimana Prof tanggapannya tadi Prof? Bisa diulangi? Iya saya paham. Kalau dibilang virus ini datangnya dari Tuhan, Pak Prof 100% percaya. Karena corona ini kan ya, corona ini bisa ada karena keberadaannya dikehendaki oleh zat yang maha ada. Kira-kira kayak gitu. Nah corona ini kan mikrobiologi ya, dia sama kayak kita. Mikrobiologi itu makhluk hidup, sama kayak manusia. Manusia juga makhluk hidup. Nah makhluk hidup ini sebelum sekarang ada, ini kan dulunya nggak ada. Saya ini dulunya nggak ada, sekarang ada. Corona itu sekarang ada, dulunya juga nggak ada. Ini jadi sebenarnya corona ini, kita ini ketidakadaan yang diadakan oleh zat yang maha ada sebelum kata ada itu ada, yang nantinya suatu saat akan ditiadakan kembali untuk membuktikan bahwa kekuatan yang maha ada itu nyata adanya. Nah kalau soal ini kutukankah, ajabkah, teguran, ujian atau apapun itu lain sebagainya, Pak Prof bilang ini tergantung daripada bagaimana cara kita memandang si corona ini tadi. Bener adanya corona itu bisa jadi kutukan, bukan kutukannya, mungkin bisa jadi teguran, ini buat cocok kalau buat anak-anak muda nih, biasanya orang-orang yang sering keluyuran, sering kelayapan di luar rumah, kemana-mana pergi terus, jarang di rumah, intinya lah mereka ini ditegur nih dengan diberikan corona sama Tuhan ini. Mereka lagi ditegur supaya sadar, supaya ingat sama keluarganya di rumah, supaya mereka tahu bahwa ternyata keluarganya mereka di rumah itu jauh lebih membutuhkan waktu untuk berkumpul bersama mereka. Itu kalau dibilang teguran. Nah kemudian bisa juga dibilang sebagai berkah ya. Corona ini bisa jadi berkah. Ini buat para pekerja, mahasiswa yang sering di luar rumah lah. Pokoknya jarang di rumah, tapi dia pengen banget ke rumah. Dengan diberlakukannya social distancing kayak gitu, kuliah di rumah, terus jam kerja yang setengah hari jam kerja, itu bisa jadi berkah buat mereka. Corona bisa jadi berkah buat mereka, karena dengan diberlakukannya itu mereka jadi punya waktu lebih lama untuk berkumpul bersama keluarganya. Terus Pak Prof juga bilang ini corona ini bisa menjadi ujian katanya, tapi cuma ujian tryout. Corona ini bisa jadi ujian tryout. Nah ujian tryout itu kan ujian ini ya, ujian latihan ya gitu. Nah Pak Prof bilang ini corona ini bisa jadi ujian tryout, ujian latihan, sebagai ujian latihan untuk menghadapi ujian sebenarnya yang nantinya akan datang. Karena beberapa bulan lagi kan setelah ini kita bakal menghadapi Ramadan. Di Ramadan di situ nanti kita diwajibkan untuk berpuasa yang muslimnya. Nah puasa itu kan menawan hawa nafsu. Pak Prof bilang menghadapi corona, melawan corona ini tidak sesulit melawan hawa nafsu, itu katanya Pak Prof. Terus yang terakhir ada juga yang bilang nih bahwa corona ini katanya tanda-tanda kiamat. Nah ini Pak Prof kalau yang ini Pak Prof mau bilang kayak gini, sebenarnya kemungkinan kita kena corona sama kiamat itu jauh lebih besar, kiamat yang lebih nyata katanya ya. Jumlah penduduk di Indonesia ini kan 269,6 juta jiwa kurang lebih. Kalau dibandingkan dengan jumlah korban yang dinyatakan positif corona, itu perbandingannya dalam peluang matematika, kemungkinan kita kemungkinan kita kena corona itu cuma 0,00 sekian persen gitu, kemungkinan kita kena corona. Tapi kalau kemungkinan kiamat itu besok, mati kitanya besok pagi, nanti kapan lah kita mati, terus kiamatnya kapan, itu 99% nyata ada di depan mata. Nah buat ini Pak Prof nih pesen sama kita semua, sama seluruh manusia, dari Sabang sampai Merauke, dari Sunda Empire sampai Agung Sejagat, semuanya diminta sama Pak Prof, selain kalian melengkapi diri kalian dengan masker dan hand sanitizer,
Pak Prof juga minta supaya kalian melengkapi diri kalian dengan air wudhu. Setidaknya nih, selain untuk menjaga-jaga supaya corona tidak bisa mendekati diri, kita juga harus berjaga-jaga supaya kalau seandainya benar kiamat, kita bisa mati dalam kondisi yang suci. Gitu katanya Pak Prof. Pertanyaan terakhir Prof. Ini kan karena corona ini kan masyarakat kesannya jadi terpecah jadi dua Prof. Ini jadi kesannya terpecah jadi seperti apa? Jadi terjadi dua kelompok nih Prof. Pertama itu masyarakat kelompok yang ini Prof, yang seperti ketakutan sama corona, terus dia itu diam diri terus di rumah, diem di rumah mulu, tapi dia nyalahin orang-orang yang suka keluar. Jadi orang-orang yang suka keluar tuh dibully habis-habisan, dikata-katain, nggak peka sama isu lah, seperti apalah pokoknya. Itu kelompok yang pertama yang diam di rumah terus Prof. Nah kelompok kedua ini kelompok yang dia tetap melakukan aktivitas di luar rumah Prof. Dia kerja di luar, tetap cari uang di luar. Terus dia juga sama suka membuli orang-orang yang di rumah mulu. Katanya yang di rumah mulu ini berarti nggak percaya sama takdirnya Tuhan gitu. Katanya penyakit itu diatur Tuhan, mati diatur Tuhan, kena corona juga sudah diatur Tuhan. Nah itu tanggapan dari Prof seperti apa Prof? Tanggapannya Prof? Ya? Oh, terus gimana lagi, Prof? Oh ya. Terus. Oh. Papa Oh ya. Oh ya Allah, astagfirullah. Oh ya Allah, kok kayak gitu ya? Oh ya. Nah di sini Pak Prof ini bilang dua-duanya salah. Karena saling menyalahkan, dua-duanya dianggap salah. Menyalahkan itu tindakan yang salah gitu katanya Pak Prof. Nggak ada yang bener kan. Nah kemudian saya tanya, Pak Prof terus kalau kayak gitu yang bener yang kayak gimana? Nah Pak Prof jawab tuh, yang bener itu yang biasa aja, justru yang biasa aja, yang santai, yang santuy, tapi dia tetap waspada. Karena kalau melihat dari kebijakan yang diterapkan oleh presiden kita, yang diinstruksikan oleh presiden kita itu kan social distancing, pembatasan aktivitas sosial, bukan lockdown yang harus berdiam, benar-benar berdiam diri di rumah, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Nah social distancing ini berarti jelas nih buat yang sering di rumah, buat yang suka nulis hashtag di rumah aja. Kalian kalau di rumah terus, nggak pernah kemana-mana, nggak keluar, nggak belanja, nggak cari uang, nggak belanja lah, kalian mau makan dari mana? Bukannya nanti mati kena coronanya enggak, kalian mati karena kelaparan itu. Nah buat yang sering-sering berpergian di luar, yang masih sering melakukan aktivitas di luar juga harus tahu diri. Bukan berarti karena nggak lockdown kalian bisa seenaknya keluar-keluaran kelayapan kayak kelawar itu, nggak kayak gitu. Social distancing itu pembatasan aktivitas di luar, pembatasan aktivitas sosial. Kalian nggak bisa seenaknya keliling-keliling kayak biasanya gitu, tetap berpergian seperlunya. Yang di rumah juga di rumahlah seperlunya. Kalau harus belanja makanan di luar ya tetap keluar. Itu yang dibilang Pak Prof itu. Nah kemudian terus presiden kita juga kan waktu itu statementnya bilang kayak gini, saudara-saudara jangan khawatir, kita pasti bisa menghadapi virus ini. Intinya Pak Jokowi itu bilang kita nggak perlu khawatir buat ngadepin virus ini, kita pasti bisa ngadepin virus ini. Karena memang benar. Jadi jauh sebelum virus ini tuh ada, dari tahun berapanya saya lupa lah intinya, itu kan banyak virus-virus dari luar yang masuk ke Indonesia itu. Yang paling viral waktu itu demam berdarah. Demam berdarah itu dulu justru malah kayak penyakit vampir gitu. Gejalanya itu gejalanya belum terdeteksi di Indonesia. Ini korban-korbannya ini kan kayak orang cuman sakit panas. Setelah sakit panas dia kelihatannya sembuh, tahu-tahu mimisan, habis mimisan besoknya mati. Ini memang sempat viral dulu bahkan sampai ada banyak korban DBD tuh yang nggak kebagian kamar di rumah sakit. Ini sempat viral. Tapi waktu itu ya masyarakat biasa aja, nggak terlalu ketakutan kayak corona ini sekarang ini. Akhirnya kita bisa melewati itu dengan biasa aja. Terus kemudian Ebola, juga pernah ada Ebola. Virus Ebola itu juga dari luar kan, dari Afrika masuk ke Indonesia. Banyak korbannya waktu itu dibilang belum ada obatnya, banyak yang mati juga karena itu. Tapi karena waktu itu
masyarakatnya nggak terlalu takut, ya akhirnya biasa aja, kita bisa melewati semua itu dengan ya biasa. Terus sampai sekarang dianggap masih belum ada obatnya tuh katanya HIV and AIDS, HIV and AIDS, HIV AIDS itu katanya nggak ada obatnya, sampai penularan virusnya katanya ada yang disuntikan ke minuman sengaja dibuat membunuh orang-orang di Indonesia. Banyak isu-isu tentang itu juga dulu sempat viral, tapi karena masyarakatnya nggak terlalu takut, biasa aja, jadi akhirnya ya kita bisa melewati itu dengan biasa aja. Dan kemudian sebenarnya kalau bicara soal corona ini bukan virus baru ya, karena corona ini virusnya ini kalau di yang saya baca sih ada data yang bilang bahwa corona ini sudah pernah viral di tahun 2014, tapi waktu itu nama penyakitnya bukan COVID-19 melainkan MERS-CoV, MERS-CoV sama SARS. Ini dua penyakit yang lebih mematikan daripada COVID-19. Cuma penularannya katanya nggak secepat COVID-19. Itu sempat pernah ada 2014, tapi karena masyarakat nggak terlalu ketakutan, ya akhirnya kita bisa melewati itu dengan biasa aja gitu. Terus masih banyak penyakit-penyakit selain itu, ada flu burung, antrak dan lain sebagainya. Kita biasa-biasa aja dulu. Nah ini di sini ada kondisi yang Pak Prof ini kesal dari media. Pak Prof kritik media nih, media harusnya memberitakan memberitakan hal yang terkait dengan corona ini dengan mengedukasi gitu loh. Diberi edukasi masyarakat. Harus memberitakan berita yang mengedukasi, jangan malah berita yang kesannya seperti menakut-nakuti. Ini yang diminta sama Pak Prof. Karena dengan kondisi berita yang hari ini terus-terusan membuat kita semakin takut, itu sebenarnya mempengaruhi psikis kita, mempengaruhi kondisi psikologi kita. Nah, korban ini bayangkan ya, kalau ada korban corona yang diisolasi di ruang gelap, di ruangan sepi, gelap, terus beritanya itu terus-terusan tiap hari, corona ini mematikan, belum ada obatnya. Ini kan secara nggak langsung kita kayak ngebunuh dia gitu, ngebunuh dia lewat berita yang harusnya dia itu bisa sembuh kalau dibuat bahagia psikisnya, ini malah terkesan seperti takut-takuti. Ini secara nggak sengaja kita kayak kayak membunuh mereka gitu. Ini yang diminta Pak Prof. Media harusnya bisa menyiarkan berita-berita yang edukasi, yang mengedukasi, bukan berita-berita yang cenderung seperti menakut-nakuti. Seperti itu permintaan dari Pak Prof. Ini bukan pertanyaan, sini pernyataan terakhir Prof. Pernyataan terakhir Prof. Closing statement untuk seluruh masyarakat di dunia ini Prof. Untuk seluruh manusia di alam semesta, terkhusus di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Prof, dari Sunda Empire sampai Agung Sejagat, dari Miangas sampai Pulau Rote Prof. Gimana closing statementnya Prof? Silakan Prof. Ya. Wah. Weh. Ye. Ini. Pak. Oh ya Prof. Oke. Nah ini pernyataan terakhir ya, ini pernyataan terakhir dari Pak Prof, closing statementnya. Katanya Pak Prof ini bangsa Indonesia harus bisa saling menjaga. Dengan keberadaannya corona, minimal kita bisa metik satu hikmah aja dari corona ini. Pak Prof berdoa semoga dengan corona ini satu nih, kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu bisa hilang karena adanya corona. Dengan adanya corona, dua kelompok yang berbeda strata ini mudah-mudahan bisa saling menjaga. Orang-orang kaya didoakan sama Pak Prof supaya bisa menyisihkan sedikit hartanya, menyumbangkan hartanya kepada orang-orang miskin yang terus-terusan kerja di luar rumah supaya untuk nyari uang, itu tadi kan alasannya, supaya mereka bisa hidup wajar, bisa hidup tetap di rumah aja gitu, kayak kita yang biasa bisa hidup di rumah aja, bisa hidup wajar. Dan yang miskin ini tadi setelah diberikan sumbangan sama orang kaya dan bisa hidup di rumah aja, setidaknya dengan berdiam diri di rumah aja mereka ini tidak tertular dan tidak akan menularkan virus-virus ini ke orang-orang kaya. Jadi saling jaga, yang kaya berikan sumbangan ke yang miskin supaya miskin di rumah, yang miskin tetap di rumah, nggak usah kemana-mana supaya nggak menularkan virus ini ke orang-orang kaya. Kira-kira seperti itu yang diminta Pak Prof. Mudah-mudahan itu bisa terkabulkan, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Prof untuk semua edukasinya Prof, semoga bermanfaat ya Prof. Ya Prof, terima kasih Prof. Sebelumnya terima kasih Prof. Ya.